453, episode 85 dinding terakhir 5. Teknik penyegelan yang memanfaatkan Sealing Sphere of the Apocalypse Dragon. Ini adalah rencana yang mirip dengan yang dilakukan Han Suyong pada belokan ke 1863. Ini akan menghentikan waktu tempat ini, dan bumi akan disegel bersama dengan naga kiamat. Membeku selamanya dalam skenario ke-95. Dan itulah cara kamu dapat membunuh Yu Jung Hyok. Itu adalah metode menyegel Yu Jung Hyok di dalam lamanya waktu dan menghentikan kemundurannya. Saya secara refleks melihat, Secretive Plotter. Saya ingin mengatakan kepadanya bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk berlari. Bahkan jika itu adalah dia tidak akan bisa lepas dari disegel dalam hal itu. Namun, mengapa kamu tersenyum? Constellation, Secretive Plotter, sedang melihat tidak terbaca miliknya sendiri. Dia cukup kuat untuk bertahan hidup tahun 1863. Tetapi karena itu, dia juga cukup lelah untuk hancur pada saat tertentu. Tidur nyenyak. Dengan cara tertentu, itulah yang dia harapkan sepanjang hidupnya. Tunggu, Uril, tolong hentikan. Kata-kata saya mendorong Uril untuk melihat ke arah saya untuk pertama kalinya. Dia tampaknya terkejut oleh fakta bahwa makhluk tidak penting telah memanggil nama aslinya, dan membuka mulutnya untuk berbicara. Siapa bentuk jiwa ini? Apakah itu eksistensi dari garis dunia ini? Saya tidak yakin harus berkata apa di sini. Namun, sebelum aku bisa, Secretive Plotter mengambil inisiatif lebih dulu. Dia bukan siapa-siapa. Biarkan dia pergi. Sejenak di sana, dia menatap lurus ke arahku. Tidak seperti dirinya yang biasanya, matanya menunjukkan emosi yang jelas. Dia benar-benar berharap agar saya bisa melarikan diri dari sini. Namun, situasinya tetap suram, portal ditutup secara paksa oleh Uril. Dia memalingkan pandangannya yang dipenuhi dengan Secretive Plotter, dan aku, matanya tetap tak terbaca, sebelum membuka mulutnya lagi. Bahkan setelah kamu menghancurkan giliranmu sendiri dan mengacaukan garis dunia orang lain, kamu masih memiliki sesuatu yang ingin kamu lindungi. Kekuatannya meluas dalam sekejap dan menangkap saya. Ini mungkin situasi terburuk yang mungkin terjadi. Sangat baik, aku akan menyegel bajingan ini bersamamu. Nikmati tidur nyenyakmu bersama kawanmu, kalau begitu. Tunggu sebentar, bukankah kamu seharusnya mendengarkan sisi ceritaku juga? Uril memelototiku seolah-olah aku sedang berbicara omong kosong. Saya tidak mundur dan berteriak. Saya mengerti dari mana Anda berasal. Saya tahu betapa Anda merasa dirugikan setelah garis dunia Anda terdistorsi, dan saya menjadi sangat marah. Namun, ini salah. Ini bukan garis duniamu. Apa yang Anda coba lakukan persis sama dengan yang Anda benci, Secretive Plotter. Ketika saya dengan segera membuat kasus saya mulai merasakan sakit yang menyengat di dahi saya. Kepalaku tanpa bentuk fisik sebenarnya sedang sakit sekarang. Sensasi dari headband konstriksi semakin kuat. Kenapa kita tidak menghentikan ini? Maksudku, itu sudah tidak cukup untuk mengumpulkan kekuatan kita bersama untuk menghancurkan, jadi mengapa kita harus saling bertarung seperti ini? Apakah kamu tidak tahu siapa musuh yang sebenarnya? Apakah kamu tidak tahu di mana penyebab sebenarnya dari semua tragedi ini? Kamu ingin menghancurkan. Kenapa kamu ingin melakukan hal seperti itu? Nah, itu pertanyaan yang tidak terduga. Itu karena, dunia adalah. Jika aliran bintang lebih besar dari menghilang, seluruh alam semesta akan jatuh ke dalam kekacauan. Pada saat itu, sudut dadaku menjadi sedingin es. Diam-diam saya percaya bahwa semua teman saya ingin menyaksikan kesimpulan yang sama satu sama lain. Namun, bagaimana jika bukan itu masalahnya? Setelah kematian Yu Jung Hyok, rekan-rekan giliran 999 akan melanjutkan untuk mencapai skenario akhir, dan membersihkannya. Apa akhir dari dunia yang telah mereka raih setelah semua itu? Garis dunia semacam itu tidak boleh diciptakan. Itulah jalan kejahatan. Bersamaan dengan pernyataannya, statusnya mulai menegang di sekitarku. Tanda hubung titik-titik. Dalam hal ini, mau bagaimana lagi? Kita hanya bisa bertarung. Pertarungan, makhluk tanpa badan inkarnasi akan. Saya bukan orang yang akan melawan Anda. Aku menatap langit dan menyeringai padanya. Kawan-kawan saya akan. Percikan kuat meledak di depan mataku. Kepalaku terjepit erat seolah-olah akan hancur berkeping-keping, dan penglihatanku menjadi berantakan. Sesuatu semakin dekat. Prajna, Dokja, jangan mencoba. Stay put sutra. Mereka datang. Baa. Ditemani oleh seruan biu, sebuah portal baru terbuka di udara. Hampir segera, napas hitam pekat naga api mengalir keluar. Uril dengan cepat membuangku dan mundur dari aliran nyala api panas yang kuat itu. Pada saat yang sama, seseorang mengambil bentuk jiwaku dan terbang. Setiap panik kemana kamu pergi, serius manusia. Dan mengapa kamu terlihat seperti ini sekarang? Itu adalah Han Suyong. Kurasa hanya ikat kepala yang menyempit saja tidak cukup. Dan kemudian, Yu Sangah. Dia membawa tubuh inkarnasiku di punggungnya, saat ini dibelenggu oleh ikat kepala. Dia sepertinya telah menebak dengan tepat apa kondisiku saat ini. Saat ini, kekuatan mengikat dari ikrar keberadaan dalam keadaan lemah. Saya tidak ragu dan melompat kembali ke tubuh saya.
Visi saya hancur lagi sebentar, dan sensasi dari anggota tubuh saya kembali. Meskipun tubuh inkarnasiku tidak baik-baik saja, itu masih lebih baik daripada tidak memilikinya. Saya melihat Uril mengaktifkan Hellfire melalui visi saya yang buram. Han Suyong di sampingku membuka matanya lebar-lebar. Hei, apa-apaan ini? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Kita harus keluar dari sini, pronto. Petik 2. Baik Han Suyong dan pengganti Sakyamuni, Yu Sang-ah, adalah makhluk yang kuat. Sayangnya, musuh kita kali ini terlalu kuat. Dengan hanya 2 ini. Kuaoh. Seolah menunggu saat itu, api Hellfire menerkam teman saya. Sialan. Gelombang panas luar biasa yang tidak bisa dihindari dimanapun Anda melarikan diri, statusnya sangat besar sehingga api hitam, Han Suyong saja tidak cukup untuk melawan balik. Saat itulah, semburan api kemerahan yang kuat meledak dari portal yang sama yang digunakan Han Suyong. Itu memiliki warna yang sama persis seperti api musuh kita. 2 sumber panas yang kuat bentrok dan menghasilkan badai api yang hebat. Apa cek? Ibu mana yang nggak tahu? Seseorang tertentu batuk paru-parunya dan muncul dari api yang tebal dan tersedak. Seorang malaikat agung melambaikan asap dengan satu tangan dan mengungkapkan dirinya. Mengenakan gaun hitam dan mengenakan gelang kaki emas, seorang malaikat agung yang saya kenal akrab berdiri di sana, jelaga di pipinya dan semua. Anak laki-laki mana yang berani melukai Kim Dok saya? Uril mengalihkan pandangannya dari Hellfire, dan tak lama kemudian, ekspresinya menjadi bingung. Lalu rahangnya mengendur saat dia bergumam. Saya adalah Bi. Aku tidak berharap dia menjadi bagian dari tim penyelamat. Situasi menjadi lebih rumit dengan cara ini. Dari semua hal, kedua Urils harus bertemu satu sama lain di sini. Kurung siku buka titik. Dan Anda. Tampaknya dewa luar Uril sama terpana dengan ini. Saya melihat, Anda adalah garis dunia ini. Saat kedua Uril ini saling memandang, percikan api meledak di udara. Itu agak jelas bahwa pihak kita masih dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Uril kami kuat, pasti, tetapi bahwa Uril adalah seseorang yang telah menyaksikan akhir dari garis dunia. Jika kita tidak menemukan celah dengan cepat dan melarikan diri, maka... Cucut. Peristiwa tak terduga terjadi selanjutnya. Tertarik dengan pertemuan kedua makhluk ini. Teori film terputus diaktifkan. Ketika dua fabel bertemu dan saling terkait satu sama lain di udara, arus balik ingatan yang sangat besar terjadi. Bangun, Yu Jung Hyok. Cepat. Kenangan dari pergantian regresi ke-999 telah datang. Mata Uril terbuka lebih lebar pada gangguan ingatan asing yang tiba-tiba ini. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Gelombang ingatan asing membanjiri kami. Uril dari belokan ke-999 sedang bertarung dengan punggungnya ditekan ke arah Yu Jung Hyok. Sekarang itu adalah tampilan yang bagus dari apa yang tampak seperti kawan seperjuangan. Uril kami tidak bisa menahan diri dari ingatan yang membanjiri dan terhuyung-huyung dengan tidak stabil. Teori sialan itu, sekali lagi itu. Namun, sebelum saya dapat menyelesaikan pemikiran saya menyadari bahwa situasinya tidak seburuk yang saya harapkan. Karena, pertukaran dongeng melalui teori itu berjalan dua arah. Buktinya adalah Uril pada belokan ke-999, yang tidak hanya terhuyung-huyung, tetapi dia bahkan jatuh ke tanah. Kim Dokja, di sini, duduk di sebelah saya. Pastinya. 9158 selamanya. Ide seseorang seharusnya tidak terlalu mencolok, jadi. Baik, biarkan aku pergi dengan Uri 9158. Baiklah, sekarang tidak begitu jelas. Kaki kakek Kim Dokja, akan diberikan sebagai bonus spesial. Dan ada beberapa dongeng yang mungkin mengejutkan penonton mereka bercampur di antara mereka juga. Ini, apa itu? Uril giliran 999 mengerutkan kening dalam seolah-olah dia kesakitan. Han Suyong tidak melewatkan pembukaan itu dan, sambil mendukung Uril kami, berteriak. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sini, tapi ini bagus. Ayo bangkit dari sini. Maksudku, dia terlihat sangat kuat bahkan dalam sekejap, kan? Petik 2. Penilaiannya benar. Namun, dia lupa satu detail kecil. Tunggu sebentar, mari kita bawa dia juga. Petik 2. Saya menunjuk ke Secretive Plotter, yang melorot di tanah. Mungkin ingatan dari garis dunia ini terbukti terlalu mengejutkan baginya, bola penyegelan yang dibangun Uril telah menjadi sangat compang camping. Han Suyong berbicara dengan sangat tidak percaya. Apakah kamu bodoh? Kenapa kita harus membawanya bersama kita? Petik 2. Kita harus membawanya bersama kita. Hanya dengan begitu kita akan mencapai kesimpulan yang benar. Petik 2. Omong kosong apa kamu? Memang, itu adalah ucapan seperti omong kosong. Saya keras kepala, dan tindakan saya tidak masuk akal. Bahkan kemudian, saya terus berbicara tentang karya saya. Orang itu tidak boleh mati di sini. Dia juga memiliki hak untuk melihat kesimpulannya. Petik 2. Semua dunia hanya menyalahkan Yu Jung Hyok. Uril dari belokan ke-999, semua orang dari garis dunia itu juga, sebagai konsekuensi dari menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencapai kesimpulan, ia harus menjadi musuh dari setiap garis dunia.
Kebalikan dari regresi 1863, apakah ada gilirannya di mana dia harus bahagia, setidaknya sekali. Ketika aku sadar kembali, aku sudah berlari ke depan. Giliran 999 Uril perlahan mendapatkan kembali akalnya sendiri, dan aku melihatnya berusaha menyalakan kembali Helvire. Han Suyong berteriak, dasar bodoh, kami tidak punya waktu. Petik 2. Saya memberikan segalanya untuk mengaktifkan Way of the Wind. Api dari Helvire mulai membanjiri sekali lagi. Api menari di udara entah bagaimana tampak seperti huruf kuno bagiku. Tanda hubung titik. Pengacara Nim. Bukankah itu baik-baik saja, hanya sekali saja. Saya tidak ingat berapa umur ingatan ini. Maksud saya, ada begitu banyak perubahan regresi, jadi, sekali saja tidak akan. Titik. Apa aku benar-benar mengatakan sesuatu seperti itu? Ingatan saya tidak cukup jelas. Namun, sama seperti saat itu, ketika semua yang bisa saya lakukan adalah mengetik pada keyboard dan menekan tombol spasi, saya hanya bisa berlari maju seperti orang gila saat ini. Apakah tidak apa-apa baginya untuk bahagia? Mungkin, itulah aku yang merengek kepada dewa yang bertanggung jawab menciptakan dunia ini. Tampaknya Anda tidak senang dengan apa yang saya tulis. Lalu, dewa itu menjawab. Dalam hal itu, kesimpulan seperti apa yang ingin Anda lihat, Dok Janim? Kesimpulan mana yang akan menjadi akhir yang bahagia bagi sang protagonis? Apa yang saya katakan saat itu? Saya mencoba, tetapi tidak bisa mengingat sama sekali. Dan bahkan sekarang, saya tidak bisa memastikan apa jawaban yang benar. Lagi pula, aku tidak punya hak untuk berbicara tentang kebahagiaan orang lain. Namun, bahkan jika itu adalah seseorang seperti saya yang tidak punya hak, ada satu hal yang masih saya pahami. Ini bukan akhir yang bahagia. Tubuh sekretif plotter semakin tersedot ke dalam panas yang mengganggu dari Helvire. Tanpa ada waktu luang, saya berhasil meraih pergelangan tangannya, dan kemudian, mulai berlari ke arah yang berlawanan. Kulit Han Suyong menjadi pucat dan dia buru-buru memanggil Ferargini tingkat X. Sementara itu, Yu Sang-ah berteriak. Dok Jasi, lebih cepat. Petik 2. Kamu tidak bisa. Aku menghindari kobaran api dan meletakkan sekretif plotter di punggungku. Bagian bawah kakiku semakin panas sekarang. Aku berlari sekuat tenaga untuk melarikan diri dari panas gila itu. Ark, persetan dengan omong kosong ini. Aku tidak peduli lagi. Cepat dan masuk. Petik 2. Han Suyong menjangkau saya, dan saya hampir tidak berhasil melompat ke dalam kendaraan. Aku melihat Uril di kursi belakang, menggigil. Hampir di saat yang bersamaan, gelombang tsunami api kemerahan menerkam kami. Berhenti. Dalam hati saya berdoa kepada pembuat jenis produksi massal. Saya berdoa semoga kinerja kendaraan ini tidak sedikit pun produksi massal. Constellation, pembuat jenis produksi massal, menyeringai cerah. Dengan putaran kecepatan yang eksplosif, Ferargini, X-Grade, melaju ke depan. Pada saat yang sama, Biu membuka portal, dan kami langsung melompat ke lorong dimensi ini. Geraman mengerikan yang dilakukan oleh giliran 999 Uril mengejar kami dari belakang. Saya takut dia benar-benar mengejar kami. Bahkan jika kita berhasil melarikan diri kembali ke bumi tanpa cedera seperti ini, jika itu Uril berhasil mengikuti kita dan mengamuk. Cucut. Uril pada belokan ke-999 berhenti melakukan pengejaran saat bunga api dengan gila berputar. Sambil menembakiku dengan tatapan menakutkan, tidak kurang. Dengan hati-hati mengamati, Living Flame. Sepertinya dia tidak bisa menggunakan portal ini. Badai kuat setelah probability menahannya. Tapi itu masuk akal. Makhluk yang memiliki kekuatan seperti itu sebenarnya kurang menikmati kebebasan di. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu saya. Jika dia tertahan, bagaimana dia bisa muncul di Engage Forest dengan waktu yang begitu baik? Seolah-olah seseorang telah menghasut semua ini. Menyelidiki. Dok Kaebi hebat, Heoju, mengawasi dengan cermat keberadaan Anda. Pada saat itu, sebuah teori kecil samar memasuki kepalaku. Bagaimana jika penampilan Uril itu bukan suatu kebetulan? Dok Kaebi hebat, Heoshe, mengawasi dengan cermat keberadaan Anda. Dok Kaebi hebat, Baram, mengawasi dengan cermat keberadaan Anda. Bagaimana jika seseorang dalam menginginkannya terjadi, dan mereka memanggilnya ke garis dunia ini? Hampir tidak ada organisasi di dunia ini yang mampu menggerakkan probabilitas sebanyak itu. Sedang melihatmu. Aku mengangkat kepalaku untuk menemukan dunia yang aku butuhkan untuk bertarung menatapku. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat sulit dan sulit. Han Suyong menatapku melalui kaca spion dan menggerutu tentang sesuatu. Yu Sang-ah yang duduk di kursi penumpang depan menatapku. Aku diam-diam menganggukkan kepalaku dan menatap ke arah Secret Plotter, yang tidak sadar dan Uril yang masih linglung. Sangat mungkin, tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang akan berdiri di pihak kita. Saya melihat pintu keluar portal di kejauhan. Pilihanmu telah meninggalkan dampak besar pada tidak terbaca. Tidak terbaca Anda condong ke arah eternity. Maka, waktu untuk mempersiapkan halaman-halaman terakhir dunia telah tiba. Fin.